Ketika Murai dan yang lainnya mendengarkan suara keras, alis mereka sedikit tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yue, dan ini adalah rumah orang lain, jadi mereka harus menurunkan postur mereka. Pada saat waktu mandek, Mueller merasakan sebuah tangan menarik sudut pakaiannya, dan kemudian pergi di sebelah ayahnya yang baru saja, dan gambar Xiao Yan dan yang lainnya muncul di matanya. Mueller juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati, kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 hanya ada di tangan Yu Yu ini. Meskipun dia sangat ketakutan di dalam hatinya, dia tidak berani berbicara, karena takut jika dia secara tidak sengaja membuat kepala keluarga Yue tidak senang, jika dia menamparnya, dia akan berakhir. Tuan Yu Yu, jangan marah. Murai juga menemukan bahwa putranya telah meninggalkan sisinya dalam sekejap, dan ditangkap oleh Yu Yu, dan dia segera berteriak. Douqi langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan Douqi dan menyerang Yue Yu. Yue Yu mendengus dingin, dan kemudian jejak telapak tangan yang mengerikan dari pertempuran Qi hancur dari udara tipis, dan kemudian terlepas dari apa yang terjadi pada Murai yang marah, dia melemparkan Mueller di tangannya ke Xiao Yan. Mari kita serahkan padamu. Kemudian Yue Yu berkata dengan ringan, aku cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu saat itu, tapi aku tidak berharap kamu membalas dendam atas kebaikanmu sekarang. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yan juga melihat ketakutan itu. Mueller dan berkata perlahan, api putih susu di tangan Xiao Yan langsung menutupinya, dan dia baru saja akan menyerang Mueller. Ayah, selamatkan aku. Mueller juga berteriak keras, karena dia merasakan gelombang kematian dari tangan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, selembar kertas putih yang dibungkus dengan douqi merah menyala perlahan-lahan naik di telapak tangan Murai. Di atas kertas putih merah menyala, hanya ada kata Wu yang paling menonjol. Yu Yu tua, apakah kamu tahu apa ini? Murai juga berteriak keras. Perintah Wu Cheng. Yue Yu mengerutkan kening, melihat selembar kertas kosong di telapak tangan Murai. Begitu perintah Wu Cheng keluar, para pemalas mundur. Kami mencari Xiao Yan. Murai juga berbicara perlahan. Sial, ini sebenarnya ordo sihir bela diri. Yue Yu juga bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Yue, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk keluarga. Apa itu perintah kota bela diri? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Perintah Wu Cheng, singkatnya, adalah perintah pencarian Wu Cheng. Begitu seseorang mengeluarkan perintah Wu Cheng, maka orang-orang Wuhuan mereka akan berhenti dengan segala cara, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus memburu mereka. Yueru juga mata yang indah sedikit berkerut, tidak menyangka bahwa orang-orang Wu Cheng akan sangat tidak masuk akal. Xiao Yan tercengang melihat kertas putih di telapak tangan Murai tidak jauh, dia juga melepaskan kertas putih yang dia pegang di tangannya, dan dendam di tubuhnya juga bekerja pada saat ini untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Karena Xiao Yan juga jelas, dengan karakter orang itu di Wu Cheng yang akan dihukum, jika Wu Huan tidak terbunuh di awal, maka pasti akan ada hari ini. Mueller juga merasa bahwa Xiao Yan melepaskannya, dan kemudian melarikan diri dari sisi Xiao Yan seolah-olah dia melarikan diri dari iblis, dan kembali ke sisi ayahnya, menatap Xiao Yan. Baisu dari Asosiasi Alkemis menggelengkan kepalanya, tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiao Yan di kejauhan, dan bertanya dengan bingung, ada apa dengannya? Karena Baisu adalah seorang apoteker, persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Yue Yu, jadi dia bisa merasakannya. Dengan sangat sensitif, bahkan jika Xiao Yan baru saja selesai memurnikan pil obat dan menghabiskan banyak energi pendendam, tetapi pada saat ini pertarungan semangat di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ada apa? Bairuo juga merasakan sesuatu yang aneh, lalu menatap beberapa orang di langit. Bukan apa-apa, aku akan membantu jika kamu bisa membantuku sebentar lagi. Xiao Yan dapat memiliki kekuatan dan keterampilan pemurnian seperti itu di usia yang begitu muda. Aku tidak percaya jika dia tidak memiliki latar belakang, kepala, Baisu menjawab dengan santai, tetapi matanya menatap punggung Xiao Yan, dengan kekuatan dan keterampilan pemurnian Baisu, dia secara alami merasakan fakta bahwa Xiao Yan hampir membunuh Wu Huan. Hari ini, dia ditemukan oleh Wu Chengling. Beberapa masalah. Rupanya, Presiden Baisu, seperti Yue Yu, menghubungkan kekuatan Xiao Yan, keterampilan pemurnian, dan peri api dengan kekuatan kuat di belakang Xiao Yan. Di lapangan, ketika suara Murai sebelumnya jatuh,
orang-orang yang telah menyaksikan Xiao Yan menyempurnakan pil obat kekaisaran terdiam, hanya mata yang bercampur dengan keraguan, menyaksikan karakter Bai Wu yang tidak bergerak di atas kertas. Murai memegang kertas putih di tangannya, dan kemudian menatap bagian belakang tubuh kurus dengan penggaris berat di punggungnya. Fluktuasi dendam samar muncul di telapak tangannya. Selama Xiao Yan bergerak, dia akan segera memblokirnya. Di atas kompleks keluarga Yue yang tenang, suasananya membosankan dan aneh. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan punggung seperti patung batu akhirnya bergerak sedikit, dan dengan gemetar sosoknya, mata Murai perlahan menyipit, dan tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah-olah dia akan bersandar. Xiao Yan seperti elang mencari mangsanya. Tuan keluargamu, Mueller bertarung denganku di reruntuhan. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya, kalau tidak dia tidak akan hidup dan menendang. Jika kepala keluargamu khawatir tentang masalah ini, maka Xiao Yan juga ingin belajar sesuatu hari ini. Suara samar yang tiba-tiba akhirnya memecah keheningan di atas kompleks keluarga Yue dan membuat Murai mencondongkan tubuh ke depan. Sedikit kaku. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di langit bergeser lagi, tetapi sekarang, mereka semua menoleh ke Murai, tampaknya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hahaha, keterampilanmu tidak sebagus yang aku kenal, tapi Xiao Yan, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan berpura-pura bingung. Apa yang aku katakan sama sekali bukan tentang Muer dan kamu. Murai jelas juga rubah tua, dan dia tidak tertipu oleh perubahan topik Xiao Yan. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang mu kata Patriark. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Di bawah pengawasan semua orang, Murai perlahan menarik kembali kertas putih di tangannya, menatap Xiao Yan dengan muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengarnya beberapa hari yang lalu, putra saya keluarga bela diri Wu Cheng bertemu dengannya di pegunungan reruntuhan. Berita tentang orang-orang yang berkelahi dan terbunuh. Begitu Murai mengatakan ini, semua orang di Qingcheng yang mendengar kata-kata ini tiba-tiba bergumam. Status Wu Huan di Wu Cheng tidak rendah, dan karena bakat kultivasinya yang luar biasa, hubungannya di Wu Cheng tidak buruk. Dan sepertinya karena ayahnya adalah penguasa Wu Cheng, dikabarkan bahwa dia telah ditunjuk sebagai penerus Wu Cheng berikutnya. Sangat disayangkan bahwa adegan ini telah terjadi secara tak terduga sekarang. Oh, aku tidak tahu apa yang dikatakanmu Patriark. Meskipun Xiao Yan tenang di permukaan, dia dengan cepat menghitung bahwa ketika dia berurusan dengan Wu Huan, dia hampir bisa membunuhnya, tetapi karena penampilan klan jiwa, Wu Huan diselamatkan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Cheng akan menemukan cara seperti itu untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Tim penegak hukum kami di Wu Cheng juga pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menyelidiki, tetapi informasinya sangat kecil, hanya saja orang misterius dengan kekuatan besar muncul, dan kemudian membunuh Wu Huan, tetapi berita tentang orang misterius itu, tapi kami tidak punya banyak berita. Tapi tempat di mana Wu Huan meninggal di kedalaman pegunungan Warcraft bukannya tanpa keuntungan. Karena kami menemukan sisa kecil api putih susu. Murai menatap Xiao Yan, lalu berkata. Kata-kata Murai seperti guntur, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kompleks keluarga Yue menatap Xiao Yan. Mendengar teriakan Murai, Yue Yu dan Yue Ru, wajah apoteker di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa api putih susu baru saja digunakan ketika Xiao Yan sedang memperbaiki pil obat. Pada saat ini, kejutan menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Jadi orang yang membunuh Wu Huan, putra Wu Cheng, adalah kamu, Xiao Yan. Kata Murai tanpa henti. Patriarkmu benar-benar bercanda. Saya telah datang ke rumah Yue sejak saya keluar dari reruntuhan. Di mana saya bisa pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis. Selanjutnya, putra Wu Cheng yang bermartabat dari Wu Huan harus dijaga oleh orang yang kuat. Saya seorang alkemis kecil, dan saya tidak bisa tidak terlalu meremehkan saya. Xiao Yan juga berkata tanpa ragu-ragu. Napas api putih susu yang kami temukan persis sama dengan napas di tubuh. Murai sudah lama berharap bahwa Xiao Yan tidak akan ditangkap dengan mudah, jadi dia membawa putranya Muller. Muller dan Xiao Yan bermain melawan satu sama lain, dan segera menyadari bahwa api putih susu itu berasal dari tangan Xiao Yan. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan. Di atas halaman keluarga Yue, suasananya mematikan lagi, dan matanya penuh kengerian, menatap Xiao Yan di ujung langit. Orang ini,
Apakah dia benar-benar membunuh Wu Huan? Seorang tetua dalam keluarga Yue bergumam. Belum tentu, Wu Huan tidak mati dengan mudah, mungkin dia sengaja mengatakan ini untuk membalas dendam. Wajah tetua ketiga yang selalu tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Hehe, Wu Cheng ini benar-benar metode yang bagus. Menggunakan kematian Wu Huan sebagai alasan, dia bisa menangkap Xiao Yan dengan jujur. Baisu dari Asosiasi Alkemis juga menatap Murai di udara dan berkata perlahan. Untuk keheningan Xiao Yan, mulut Murai meluap dengan bangga, dan dia berkata lagi, di reruntuhan, kamu bertarung dengan putraku, kamu menggunakan api putih susu, dan itu sangat kuat, inilah yang telah dilihat banyak orang dengan kekuatan mereka sendiri, mata, saya kira itu tidak mungkin palsu, kan? Ada banyak orang yang bisa menggunakan api putih susu di benua Xuanling. Mungkinkah orang-orang ini membunuh pembunuh Wu Huan? Xiao Yan berkata sambil mencibir. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan, bahkan jika Xiao Yan mengatakan fakta bahwa Wu Huan tidak mati, banyak orang pasti tidak akan mempercayainya. Murai berkata dengan dingin, yang lain memiliki api putih susu, tetapi itu benar-benar tidak menjelaskan banyak hal, tetapi menurut pernyataan Muer sebelumnya, Anda telah memperoleh kekayaan besar di reruntuhan, jadi waktu untuk keluar dari reruntuhan terlalu lama, terlambat, tepat pada waktunya untuk Wu Huan. Anda telah mundur di kedalaman pegunungan Warcraft, yang semuanya menunjukkan bahwa Anda adalah tersangka terbesar. Petik 2. Dan sekarang kamu memiliki nyala api yang sama dengan orang misterius itu, jika ini semua kebetulan. Bukankah ini terlalu banyak? Kebetulan, kata-kata membuat Xiao Yan dan Murai langsung menjadi protagonis baru di atas kompleks keluarga Yue. Semua mata tertuju pada Xiao Yan. Mata banyak orang yang menyaksikan kegembiraan bercampur dengan campuran horor dan ketakutan. Mereka juga tidak dapat dipercaya, pemuda ini tidak jauh lebih buruk dari mereka, tidak hanya kaisar alkemis, tetapi juga pembangkit tenaga misterius yang membunuh Wu Huan. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa kekuatan seorang apoteker tidak sebanding dengan orang yang mengolah doki. Patriarkmu, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan, lebih baik tidak memfitnah sesuka hati. Meskipun Wu Cheng Anda kuat, itu tidak baik untuk reputasi Anda menyebar, dan kakimu panjang. Pada saya, pergi atau tinggal, bukan giliran Anda untuk memanggil saya. Suasana di lapangan berlanjut untuk waktu yang lama, Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Murai, dia sepertinya mengerti, lelaki tua ini, hari ini memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi, dan sedikit tidak sabar, bangkit di hatinya sekarang, kata dingin. Setelah berbicara, Xiao Yan berbalik tanpa henti, dan jatuh ke arah kompleks keluarga Yue. Xiao Yan, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kembali ke Wu Cheng bersama kami. Murai melambaikan telapak tangannya dan berteriak dengan dingin, bawa dia. Suara Murai jatuh, dan selusin elit klan di atas kompleks keluarga Yue tiba-tiba menembakkan selusin bayangan putih. Semangat juang mereka melonjak, dan tubuh mereka bugar, gerakan, Xiao Yan dikelilingi dalam sekejap, tanpa omong kosong sedikit pun. Para elit dengan wajah dingin ini membalik tangan mereka, dan pedang panjang mereka berkedip. Dengan ayunan pedang, lebih dari selusin bayangan pedang menyelimuti Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yue saya di Wu Cheng? Penatua ketiga menghela nafas tanpa daya, dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di lapangan. Sekarang, tidak ada cara untuk melarikan diri. Selusin elit di sekitar Murai yang akan menangkap Xiao Yan juga dikejutkan oleh momentum yang tiba-tiba. Melihat kedatangan tiba-tiba tetua ketiga dari keluarga Yue, Xiao Yan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti kompleks keluarga Yue. Xiao Yan terdiam lama, dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Langkah ini, segera membuat para elit keluargamu tegang. Semangat juang yang samar terlihat samar-samar. Aku tidak tahu apa yang keluargamu bicarakan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik elit keluargamu yang siap menyerang kapan saja. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, dan suaranya datar. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Wu Cheng. Kekuatan ini yang telah berdiri di benua Xuanling selama bertahun-tahun, latar belakangnya juga tidak bisa diremehkan. Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan takut pada mereka. Sekarang Xiao Yan bukan hanya pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga alkemis peringkat Kaisar tingkat pertama. Dengan identitas seperti itu,
bahkan level Murai semua orang harus menghormati ketika mereka melihatnya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang lain, dan dia tidak ingin benar-benar merobek wajahnya sampai saat-saat terakhir. Aku tidak tahu. Mendengar ini, seringai muncul di wajah Murai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ikuti saja saya kembali. Murai juga berteriak, itu hanya omong kosong. Yueyu juga sedikit marah, ini jelas merupakan konspirasi melawan Xiaoyan. Pada awalnya, di bawah putrinya, dia berjanji pada putrinya untuk pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menjemput Xiaoyan ketika mereka berdua mencapai kedalaman pegunungan Warcraft, bahkan meskipun Xiaoyan dipukuli oleh Wu Huan tertegun, terluka parah, tetapi tidak fatal, dan ketika Yuyu menembak, Wu Huan juga diselamatkan. Kenapa Wu Huan dibunuh oleh Xiaoyan? Hahaha, Patriark Yue, jangan tidak sabar. Ini adalah keluhan pribadi antara keluargamu dan Xiaoyan dari keluarga Wu di Wucheng. Jika Patriark Yue bersikeras untuk terlibat, maka harganya adalah keluarga Yue akan berperang dengan kita berdua. Murai juga bergema di langit seperti guntur. Hahaha, teman kecil Xiaoyan tidak hanya sesepuh pengabdian keluarga Yue saya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk keluarga Yue saya. Orang tua ini masih terlindungi hari ini. Yueyu juga tertawa ke langit. Kepala keluarga tidak dapat diterima, kemarahan keluargamu bukanlah sesuatu yang kita mampu. Saya harap Patriark berpikir dua kali. Wen Yan Yuyu membuat keputusan, dan beberapa tetua di keluarga Yue juga berbicara. Hahaha, kalau begitu keluarga Yueku akan bertaruh seperti itu. Keluarga Yueku akan melindungi anak ini. Tetua ketiga yang pendiam itu mengingat apa yang Yueyu katakan padanya, dan segera berteriak. Diam. Aku sudah memutuskan, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Yueyu juga berkata sambil melihat semua orang di keluarga Yue. Yueru melirik ayahnya, dan menemukan bahwa ayahnya sangat hebat saat ini. Pak Tua Yuyu, jangan bodoh. Bawa Xiaoyan turun untukku. Kata Murai dengan sungguh-sungguh. Senior tidak perlu ikut campur, aku bisa menyelesaikannya. Xiaoyan juga berkata, Yueyu ini sangat membantunya, dan di belakangnya adalah keluarga Yue. Yueyu bisa melakukan ini untuk Xiaoyan, dan Xiaoyan dia tidak bisa selalu membantunya. Orang lain juga terlibat. Para elit keluargamu dipilih dan diintegrasikan oleh para tetua keluarga dari para murid dengan kekuatan luar biasa. Dalam hal kekuatan, mereka juga dapat diperingkatkan di sekitar tingkat teratas dari 7 kota besar mereka, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, biasanya lebih dari selusin orang menyerang. Bahkan jika lawan mereka lebih kuat dari beberapa dari mereka, sulit untuk menolak. Kali ini mereka menyerang lebih dari selusin elit keluarga Mu Xiaoyan. Melihat semangat juang yang menutupi tubuh mereka kekuatannya jelas berada di level Kaisar Petarung Bintang 3. Gulungan, melihat bayangan pedang terus-menerus menyerang dari segala arah, wajah Xiaoyan menjadi dingin, dia mendengus dingin, telapak tangannya tiba-tiba menggenggam pegangan penggaris di bahunya, lengannya melambai, dan penguasa kuno besar dari api yang berbeda dipisahkan darinya, kembali lagi, dan jari-jari kakinya mengetuk ringan, tubuh tiba-tiba berputar seperti gasing berputar dengan kecepatan tinggi dalam sekejap, dan penguasa raksasa hitam, dengan energi yang kuat, menyebar dari titik berdiri. Meskipun Xiaoyan telah mengkonsumsi banyak ki pertempuran di tubuhnya setelah lebih dari 10 hari menyempurnakan pil obat, pria kuat Dou Di secara alami dapat menyerap ki spiritual antara langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan jangan lupa bahwa Xiaoyan adalah seorang apoteker, dan dia kekurangan segalanya. Tidak ada kekurangan pil obat untuk mengembalikan dendam. Ding ding ding, di tengah angin kencang yang melolong, di mana sosok-sosok itu bertemu, suara potongan logam yang tajam terus terdengar. Bang, dengan suara yang sedikit teredam, lebih dari selusin bayangan putih dengan keras mundur dari tempat mereka bertarung, dan telapak kaki mereka terlepas dari lantai selama hampir selusin meter sebelum mereka berhenti perlahan dan menatap pedang panjang yang patah. Ekspresi para elit keluargamu sedikit berubah. Bukan hanya keberuntungan bahwa orang ini mampu mengalahkan Mueller. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram, dan dia berbalik untuk menatap Murai dengan dingin, apa maksud keluargamu? Tuan Xiaoyan, sebelum Anda menghapus kecurigaan Anda, saya khawatir Anda akan kembali bersama saya. Inilah arti Tuan Kota Wu, kata Murai ringan. Sepertinya perang tidak bisa dihindari hari ini. Mata Xiaoyan menyipit, melintas di matanya perlahan menyapu lapangan, dan kemudian berhenti di Murai,
telapak tangan yang memegang pegangan penggaris sedikit mengencang, dan dia menghela nafas panjang, tubuhnya secara bertahap rileks. Merasakan relaksasi Xiao Yan, Murai juga menghela nafas lega. Namun, ketika dia berpikir Xiao Yan akan melepaskan perlawanannya, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara ledakan energi, tubuhnya tiba-tiba membeku. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan menembak ke arah elit keluarga Mu di alun-alun. Hati-hati, hentikan dia. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan membuat wajah Murai menjadi dingin, dan dia berteriak tajam. Segera setelah Murai berteriak, Muller di sisi lain adalah yang pertama bergerak. Douki melonjak keluar dari tubuhnya, kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu sebagian besar alun-alun seperti panah dari tanah, telapak tangan bundar meringkuk, dan beberapa angin kencang melesat keluar. Angin kencang menjerat retret Xiao Yan. Dan metode yang begitu cepat dan ganas memang merupakan pembangkit tenaga elit keluargamu. Alis Xiao Yan berkerut oleh energi tajam yang datang dari belakangnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada 3, Xiao Yan harus ditangkap hari ini. Melihat Xiao Yan yang melayang ke langit, Murai berteriak keras dan melambaikan telapak tangannya. Di belakangnya, 3 lelaki tua berjubah putih tertua sedikit gemetar, tetapi mereka perlahan menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, itu sudah selesai. Bentuknya segitiga benar-benar memblokir mundurnya Xiao Yan. 3 ki pertempuran melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga, dan kekuatan penindas yang kuat mengunci Xiao Yan dengan kuat. Di atas langit, ketiga lelaki tua berjubah putih itu perlahan-lahan mengipasi ki pertempuran mereka, karena ki pertempuran besar yang meluap dari tanah, ruang di sekitarnya menjadi sedikit ilusi. 3 pembangkit tenaga tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 memang menakutkan. Melihat semangat juang yang kuat di belakang 3 pria tua berjubah putih di seberangnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, hati-hati, ketiganya adalah 3 tetua dari keluargamu. Meskipun mereka hanya kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 pada tahap awal, mereka adalah saudara kembar, dan mereka tidak kalah dengan pembangkit tenaga di tengah-tengah Kaisar Dou Bintang 4. Teriak Yueyu. Suara itu juga terdengar pada saat ini. Xiao Yan, mari kita tangkap tanpa gagal. Jika kami Wucheng bersalah padamu, kami secara alami akan meminta maaf kepadamu setelah itu. Meskipun Yuyu membocorkan rahasia 3 tetua keluargamu mereka, dia tidak menganggapnya serius. Dengan upaya gabungan dari mereka bertiga, belum lagi Xiao Yan adalah puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, bahkan jika Xiao Yan adalah Kaisar Dou Bintang 4, dia tidak dapat melarikan diri. Segera, Murai mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan dingin, seolah dia sedang menang. Masalah ini adalah keluhan pribadi antara Wucheng kami dan Xiao Yan. Jika ada yang bertarung melawan Wucheng saya, maka tidak heran kami akhirnya. Murai juga memandang dengan kejam pada orang-orang di dalam dan di luar halaman keluarga Yue, jelas adalah memperingatkan mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yueru juga bertanya dengan cemas. Di masa lalu, ayah saya memiliki penyakit gelap dan tidak ada banyak waktu tersisa. Yueru berlari setiap hari untuk ayahnya untuk menemukan seseorang yang dapat menyembuhkan kondisi ayahnya, tetapi cinta antara anak-anak dikesampingkan. Ru juga cukup puas dengan Xiao Yan, dan dia belum bertemu orang yang luar biasa untuk waktu yang lama, yang pasti menggerakkan hati gadis itu. Siapa yang tidak ingin menemukan suami yang baik? Itu sebabnya Yueru mengatakan bahwa siapapun yang menyembuhkan ayahnya akan menikah dengannya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Xiao Yan harus memiliki kepercayaan dirinya untuk tidak membiarkan kita campur tangan. Jangan khawatir, aku akan segera mengambil tindakan jika situasinya tidak benar. Yueyu juga menghibur putrinya dengan lembut. Sejak dia jatuh sakit, Yueyu jarang melihatnya terlihat seperti gadis kecil, dan dia langsung berdiri di atap dan mengawasi Xiao Yan dan keluargamu. Pernyataan Murai agak keras, menyebabkan tetua ketiga dari keluarga Yue, Yueyu dan yang lainnya sedikit mengernyit dan bertukar pandang, semuanya untuk sementara memilih untuk menunggu dan melihat. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikannya, Murai juga lega. Selama orang-orang kuat ini tidak menghentikannya, akan mudah untuk menangkap Xiao Yan. Matanya beralih ke Xiao Yan lagi, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Bawa dia. Murai melambaikan tangannya, menatap dingin ke arah Xiao Yan di udara, telapak tangannya tiba-tiba melambai ke bawah. Saat suara Murai jatuh, 3 pria tua berjubah putih yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba bangkit dalam aura,
dan tekanan agung, seperti badai petir yang akan datang, menyelimuti seluruh kompleks keluarga Yue. Perang yang tak terhindarkan akan segera pecah. Merasakan aura agung yang memenuhi langit pada ketiga lelaki tua itu, Xiao Yan segera mundur belasan meter. Baru saat itulah rasa sesak di dadanya hilang, dan dia menatap tiga jubah putih dengan sungguh-sungguh. Pria tua itu sangat bermasalah. Pembangkit tenaga pada tahap awal Dou di bintang 4, Xiao Yan tidak akan takut sama sekali, tetapi tembakan ini adalah 3, jadi Murai jelas siap. 3 orang kuat Dou di bintang 4 secara pribadi mengambil tindakan terhadapnya, ini terlalu berat baginya, bocah tanpa nama ini, kan? Di atas langit, selusin elit keluargamu yang tersisa semuanya melihat situasi pertempuran di langit. Mereka juga merasa bahwa terlalu banyak keributan tentang perlunya mengirim 3 tetua Dou di bintang 4 dari keluarga ke mencegat Xiao Yan. Anda tahu, dengan kekuatan 3 tetua di langit, tidak sulit untuk menghentikan bahkan pembangkit tenaga di panggung tengah Kaisar Dou bintang 4. Tapi Xiao Yan ini hanyalah puncak dari Dou di bintang 3, satu penatua sudah cukup, mengapa Anda membutuhkan 3 tembakan? Tentu saja, bukan hanya elit keluargamu yang memiliki ide ini, tetapi bahkan beberapa orang kaya dan berkuasa di Qingcheng agak tak terbayangkan. Si kecil ini tampaknya berada dalam sedikit masalah. Jika ketiga orang tua ini bergerak, bahkan jika itu aku akan tertunda untuk sementara waktu. Penatua ketiga melihat situasi pertempuran di langit dan berkata dengan ringan. Wen Yan Yuyu juga sedikit mengernyit, mengangguk, menoleh untuk melihat putrinya yang sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, dan kemudian memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Orang tua Su, apakah kamu tidak akan bergerak? Hehe, tidak peduli apa, Xiao Yan juga adalah tetua kehormatan dari persekutuan alkemis kita, kan? Bai Ruo tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Bai Su. Hahaha, bantuan pasti akan membantu, tapi aku juga ingin melihat batas anak ini, kata Bai Su sambil tersenyum. Bai Ruo juga tersenyum, dan dia secara alami tahu bahwa kakak tertuanya tidak dapat membantu Xiao Yan untuk menyelesaikan krisis saat ini. Bagaimanapun, kakak tertuanya harus melihat batas Xiao Yan sebelum memutuskan sesuatu. Dan orang lain mungkin takut pada Wu Cheng mereka, tetapi Bai Su tidak takut, belum lagi kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5, dia harus menjadi presiden asosiasi alkemis, bahkan Kaisar Petarung Bintang 5 hanya bisa menjadi hormat, dan saya mendengar bahwa latar belakang Bai Ruo tampaknya agak kuat. Xiao Yan, menyerah. Kamu membunuh Wu Huan dan itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena melawan. Murai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke langit, dan berkata dengan keras. Hahaha, Wu Cheng benar-benar kuat, tetapi jika kamu ingin menangkapku, beberapa orang ini adalah. Tidak cukup, Xiao Yan mencibir dan mencibir, matanya perlahan menyapu, mencari peluang bagus untuk menyelesaikannya, tetapi setelah beberapa saat, dia melepaskan harapan boros ini dalam kekecewaan. Dalam hal pengalaman, mereka jauh lebih dari dia. Hampir tidak ada kekurangan dalam pertahanan momentum yang memenuhi langit bahkan menekan ketinggiannya hingga batasnya. Melihat Xiao Yan yang mengejek kata-katanya, wajah Murai bergetar dan dia menghela nafas lega, dia berhenti berbicara omong kosong saat ini, dan membanting telapak tangannya ke bawah, berteriak dengan suara yang dalam, pegang dia. Sosok 3 tetua keluargamu, tergantung di langit, dan semangat juang yang agung memenuhi dunia, dan bahkan ruang itu tampak sedikit bergejolak. Merasakan perasaan kekuatan besar yang menggemakan energi surga dan bumi di dalam tubuh, kepercayaan yang tak tertandingi melonjak di hati ketiga lelaki tua itu, dan dalam sekejap, keraguan-raguan yang disebabkan oleh perilaku Xiao Yan yang tidak biasa ditekan. Kaisar Dou Bintang 4, lihat saja kekuatan puncakku sebagai Kaisar Dou Bintang 3. Xiao Yan juga melihat 3 tetua keluargamu di langit, dan kemudian semangat juang yang kuat meresap keluar. Haha, Xiao Yan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa apoteker kekaisaran yang bermartabat hanyalah lelucon. Seorang tetua dengan bekas luka di mata kirinya memancarkan haus darah di mata 3 tetua keluargamu, dan tertawa keras. Melihat sesepuh bekas luka yang melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sidik jarinya bergerak sedikit, dan berkata sambil tertawa, aku Xiao Yan dapat membunuh Wu Huan, yang membuat kalian semua cemburu, dan tentu saja. Aku juga bisa menghancurkanmu. Itu hanya sekelompok antek dari Wu Cheng. Xiao Yan juga tahu bahwa keluargamu telah memutuskan untuk menangkapnya karena seni bela diri, jadi dia tidak menjelaskannya.
Kekuatan seringkali lebih deskriptif. Xiao Yan. Murai jelas kesal dengan kata-kata Xiao Yan, tapi apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Peran keluarga Mu di Wucheng seperti preman. 3 transformasi misterius api surgawi. Begitu suara itu jatuh, sidik jari Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia mengucapkan suara rendah di dalam hatinya, dan ketika suara rendah itu jatuh, api putih susu di tubuhnya dengan cepat berputar aneh di sepanjang meridian, semburan energi kekerasan. Segera, itu menyebar, mengisi setiap sudut tubuh Xiao Yan. Hari ini, kekuatan sejati Xiao Yan seharusnya berada di sekitar puncak Dou di bintang 3, tetapi dengan misteri Fen Jue dan tubuh yang lebih tirani dari puncak Dou di bintang 3, kekuatan tempurnya sebanding dengan 3 bintang atau bahkan bintang 4. Pembangkit tenaga Dou di tidak terlalu menyerah, ditambah peningkatan 3 transformasi misterius, bahkan 3 tetua keluarga Mu di depannya dapat bertarung. Jika Anda menambahkan yang kuat keterampilan bertarung dan api aneh efeknya cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga di panggung tengah Dou di bintang 4. Melihat Xiao Yan yang auranya tiba-tiba melonjak, 3 tetua dari keluarga Mu tercengang pada awalnya, dan kemudian semua menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Mungkinkah ini ketergantungan arogannya? Jika ini kartu truf Anda, maka 3 tuan tua harus memberitahu Anda bahwa hari ini, sebagai apoteker kekaisaran, Anda akan kehilangan segalanya di depan begitu banyak orang dari King Cheng. Penatu Askar mencibir, dengan nada halus dalam suaranya. Arti ancaman. Mengabaikan cibiran pihak lain, Xiao Yan mengepalkan tangannya, dan penguasa kuno api abadi menyapu. Penguasa yang berat itu menggesek ringan sesuka hati, menyebabkan suara angin pecah yang tajam. Penguasa berat tiba-tiba membeku, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di telapak kaki Xiao Yan. Segera, guntur halus terdengar, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam, tersapu dengan keras. Melihat kecepatan Xiao Yan, 3 tetua keluargamu sedikit terkejut segera, mereka semua tertawa dingin. Serangan api diblokir. Mata yang haus darah menatap Xiao Yan yang sedang menjarah, cahaya darah di mata sesepuh bekas luka itu mengamuk, tinjunya tiba-tiba mengepal, cahaya darah mengembun, dan segera menabrak Xiao Yan tanpa sok. Pukulan ini tampaknya tidak terlalu licik, tetapi beberapa sangat berat, dan di bawah kekuatan yang mengerikan ini, bahkan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan udara yang meresap. Langsung cekung, busur tak terlihat terbentuk, dan meriam udara tak terlihat terbentuk di tinjunya, dengan suara menusuk bergema di langit. Wow terdengar, menghadapi serangan pembukaan Elder Scar, ekspresi Xiao Yan tidak berubah, energi dendam tubuhnya juga meraung melalui meridian seperti banjir, dengan telapak tangannya mencengkeram pegangan penguasa. Api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan penguasa dibungkus sebanyak mungkin, dan segera, penguasa yang digenggam ganda, juga tanpa penghindaran sedikit pun, langsung membanting tinju berwarna darah dari sesepuh yang terluka. Pada saat keduanya bertarung, suara keras bentrokan emas dan besi tiba-tiba keluar, dan itu bergema di telinga banyak orang di bawah, beberapa orang yang lebih lemah merasakan kesemutan di gendang telinga mereka. Di langit, tempat mereka bertemu, riak energi yang kuat menyebar seperti gelombang air ke segala arah, dan kedua sosok itu, segera setelah mereka menyentuh satu sama lain, tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang dari penguasa berat membuat telapak tangan Xiao Yan mati rasa, kekuatan tetua bekas luka di sisi yang berlawanan agak di luar dugaannya, tapi sisi lain tampaknya terlalu banyak. Setelah mundur beberapa langkah, sesepuh yang terluka itu menstabilkan sosoknya, menatap muram pada bagian kemerahan di atas tinjunya karena luka bakar suhu tinggi, dan meraung dengan suara rendah, nyala api ini. Sangat aneh, api putih susu pada penguasa berat Xiao Yan barusan secara alami terlihat oleh sesepuh yang terluka ini, tapi dia tidak memikirkan level itu. Lagi pula, api suci terlalu langka, tetapi begitu dia bersentuhan dengan mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah darah yang mereka tiga gabungkan telah berubah menjadi kekosongan di bawah nyala api putih susu. Baru saja tiba-tiba sok. Selain itu, api putih susu tidak hanya itu, tetapi ketika mereka bertiga bergabung untuk menyerang Xiao Yan, nyala api yang sedikit kecil melesat langsung ke hati mereka. Api yang tampaknya kecil muncul begitu saja di hati mereka bertiga, yang menelan semangat juang mereka dan mengganggu pikiran mereka, sehingga mereka harus memompa energi mereka untuk berjaga-jaga. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu betul bahwa bahkan energi merah darah ini adalah nyala api ilusi, nyala api yang benar-benar biasa, dan di benua Doudi ini, satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah nyala api yang paling ilusif.
Hanya nyala api suci yang menakutkan bisa melakukannya. Itu bukan api suci, kekuatan api suci jauh lebih kuat dari api ini. Penatua Scar jelas adalah pemimpin dari ketiganya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah kejutan singkat. Melihat bahwa Elder Scar benar-benar menderita kerugian yang gelap, ekspresi kedua tetua setelahnya juga sedikit tenggelam, mereka benar-benar meremehkan anak ini. Qi berubah, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia. Penatua Scar menatap Xiao Yan dengan mata berdarah, melambaikan telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, dua tetua lainnya juga mengangguk. Mereka licik dan licik. Mereka secara alami tahu apa artinya membalikkan kapal di selokan. Bekas luka yang lebih tua telah menderita kerugian karena perawatannya sendiri. Sulit untuk menjamin apakah anak ini masih memiliki kartu lain, jadi lebih baik untuk membersihkannya sesegera mungkin. Sekarang dia telah mengambil keputusan, tiga tetua keluargamu secara alami tidak akan memiliki penundaan sedikitpun. Ketiga sosok itu muncul pada saat yang sama. Hanya dalam satu napas, mereka menggertak Xiao Yan, dan kemudian tiba-tiba bubar, membentuk formasi segitiga dikelilingi oleh Xiao Yan. Melihat mereka bertiga bertingkah seperti ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia bisa dengan jelas merasakannya. Semua retretnya telah diblokir oleh tiga orang, dan dalam formasi ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluargamu ini benar-benar memiliki beberapa cara, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menjadi antek untuk Wu Cheng. Kilatan kejutan melintas di hatinya. Bang, penguasa yang berat jatuh, dan sesosok muncul, tetapi itu adalah penatua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh energi berwarna darah, dan samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar. Ketika Xiao Yan menghancurkan yang berat penggaris, dia ternyata langsung menyelidik cakar beruang, adalah dengan paksa meraih penggaris yang berat itu. Telapak tangannya berkedut, tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap, pikirannya bergerak, dan nyala api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan di bawah terik api aneh ini, beruang energi berwarna darah besar itu, telapak tangan tiba-tiba terpancar ada suara cici, dan semburan asap putih keluar, tetapi dia tidak mau bersantai sedikit pun, dan tiba-tiba raungan, urat biru di lengannya membengkak, dan kekuatan yang menakutkan segera meletus, dan sekarang ternyata langsung melawan api yang berbeda, Qi dengan paksa menyambarnya. Penguasa kuno dibawa pergi secara paksa, tetapi Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya tersapu dengan keras, dan bayangan-bayangan muncul di belakangnya. Penguasa meninggalkan tangannya, dan aura Xiao Yan juga meroket. Tanpa efek misterius penguasa kuno untuk menekan ki pertempuran, Xiao Yan adalah puncak sesungguhnya saat ini. Jarak seperti itu, di bawah kedipan Xiao Yan, hampir tercapai dalam sekejap mata, tinjunya tiba-tiba mengepal, jari tengah menonjol dengan aneh, dan segera mengenai dada Elder Scar dengan kejam. Runtuh. Ketika tinju hanya berjarak setengah kaki dari dada Elder Scar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Suara tajam robekan, senandung, bergema di telinganya. Ini adalah keruntuhan ekstrim 8. Jangan melihat keruntuhan 8 tiang ini hanyalah keterampilan bertarung Xuanji, tetapi bahkan tiga tetua keluargamu di depan mereka tidak menyadari kekuatan tersembunyi ketika mereka terganggu dan pergi keluar untuk melawan yang aneh, api di tubuh mereka. Berbicara tentang kekuatan Xiao Yan pada tingkat Dodi, 8 keruntuhan ekstrim yang dia tunjukkan terkadang dapat mencapai efek ajaib. Bang, pada jarak seperti itu, ketiga tetua terganggu dan keluar untuk mengusir jejak api di tubuh mereka, sehingga bahkan para tetua yang terluka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menerima pukulan Xiao Yan. Kekuatan mengerikan meledak dari dada bekas luka itu, pada saat itu, bentuk cekung muncul di dada, dan langkah kakinya juga mundur beberapa langkah, sebelum dia mengguncang bahunya dan dengan paksa menstabilkan bentuk tubuhnya. Batuk-batuk-batuk, penatua bekas luka juga memuntahkan seteguk darah. Bunuh dia untukku, lalu dia berkata dengan marah. Dengan satu pukulan, bekas luka penatua ditolak, dan ketika dia mundur, alis Xiao Yan tiba-tiba sedikit berkerut dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia menemukan bahwa pukulan ini membuat bekas luka penatua ini. Nafasnya telah sangat melemah. Jangan melihat api aneh di tubuh Xiao Yan tidak sebanding dengan api suci, tetapi juga merupakan perpaduan dari 23 api yang berbeda. Adegan yang baru saja muncul adalah Xiao Yan menggunakan karakteristik ketiadaan untuk menelannya,
api dan api iblis teratai murni untuk mengganggu ketiga tetua. Di dalam hatinya, jika tidak, Xiao Yan tidak akan berhasil dengan mudah. Api iblis Jinglian peringkat ketiga memiliki efek khusus memurnikan semua hal. Selama ada yang ternoda, itu akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Bahkan dapat dipandu oleh emosi manusia dan memasuki tubuh. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Void Swallowing Flame peringkat kedua juga memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Oleh karena itu, ketiga tetua harus menggerakkan sebagian besar kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap nyala api yang tiba-tiba di hati mereka. Pikiran berkelap-kelip di hatinya, reaksi Xiao Yan tidak lambat. Dengan minuman rendah, api putih susu keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan dalam sekejap, itu memadat menjadi baju besi api putih susu di tubuhnya. Armor api mengembun, dan angin kencang mengikuti, dan segera membombardir lapisan tebal armor api, meledakkan energi agung yang bahkan ruangnya sedikit bergetar. Menderita pukulan yang begitu berat, Xiao Yan mengerang dari tenggorokannya, cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dan sosoknya hanyut seperti ikan berenang. Ketika tetua melihat Xiao Yan terkena pukulan, dia mencibir, dan bukannya mengejarnya, dia mundur selangkah. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Mereka berdua buru-buru pergi ke Elder Scar dan bertanya. Batuk, aku baik-baik saja. Xiao Yan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Penatua Scar juga menelan beberapa pil, lalu berkata perlahan. Melihat Xiao Yan di langit yang jatuh ke angin yang lebih rendah dalam waktu singkat, semua orang di keluarga Yue merasa gugup. Jangan khawatir, itu seharusnya tidak menjadi masalah, anak itu masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Yue Yu tersenyum menghibur pada putrinya Yue Ru. Mendengar ini, tetua ketiga dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang metode Xiao Yan, karena Xiao Yan dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, maka pasti ada orang yang luar biasa. Yue Ru di samping mendengar apa yang mereka katakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tahu Xiao Yan, jadi dia tahu persis apa artinya dia. Hanya melihat pertempuran sebelumnya, jelas bahwa Xiao Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu berlangsung selama untuk sementara, saya khawatir akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada cedera. Orang ini sepertinya sedang menjaga sesuatu. Dengan keraguan di hatinya, senyum masam muncul di pipi Yue Ru. Ketika di dalam reruntuhan, serangan Xiao Yan jauh lebih kuat daripada sekarang, dan nyala api putih susu dan penguasa yang berat bahkan lebih menakutkan, sekarang Xiao Yan tampaknya sengaja menekan kekuatannya sendiri. Setelah percakapan singkat, orang-orang di keluarga Yue dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke lingkaran pertempuran di langit lagi. Seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan api putih susu, api bergetar sedikit, dan tubuhnya tergantung di langit, tetapi di mata hitam pekat itu, ada kilatan cahaya yang tajam. Setelah pertarungan tadi, Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan tiga tetua keluarga Mu tampaknya mengambang. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jika ini masalahnya, maka dia harus mengalahkan tiga tetua keluarga Mu, dan kemudian melihat apakah yang disebut klan jiwa akan muncul. Bagaimanapun, Xiao Yan bukan hanya puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga boneka iblis emas di tangannya juga telah ditempa, yang sebanding dengan pembangkit tenaga dari Dou di Bintang 4 yang terlambat. Setelah sosok Xiao Yan berhenti, tetua ketiga keluargamu tidak memberinya banyak waktu untuk bernapas, dan penatua yang terluka itu melepaskan diri dari sosoknya lagi dan tiba-tiba menembak. Suara rendah raungan harimau datang dari mulutnya, dan cahaya berwarna darah yang kaya menjadi semakin kuat. Penatua bekas luka memegang telapak tangannya, dan cahaya berwarna darah melonjak. Segera, itu memadat menjadi energi yang sangat tajam cakar harimau, dan cakar harimau memotong kekosongan, meninggalkan beberapa jejak berwarna terang langsung di ruang kosong. Nak, mati. Penatua yang terluka meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Cakar harimau yang tajam tampak sangat aneh di bawah energi berwarna darah. Ketika lengannya bergetar, cakar harimau itu cukup ganas. Ambil ke arah tenggorokan Xiao Yan, melihat momentum, jika dia ditangkap dengan benar, bahkan jika Xiao Yan memiliki tubuh api yang aneh, dia pasti akan terbunuh di tempat. Pupil matanya menyempit dan dia melihat cakar harimau yang berkembang pesat, lampu perak di kaki Xiao Yan tiba-tiba berkelebat aneh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tertawa, cakar harimau meraih dengan angin kencang yang tak tertandingi,
dan segera menangkap tenggorokan Xiao Yan di bawah mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya di atas halaman keluarga Yue. Itu tidak muncul, sebaliknya, hanya keluar lurus seperti ini. Melihat ini, tatapan ngeri di keluarga Yue menghela nafas lega. Gambaran akhir, cakar harimau menembus gambar, dan penatua bekas luka berteriak, dan kemudian mencibir, dia tidak berbalik, tetapi telapak kakinya tiba-tiba menabrak ruang di belakangnya. Bang! Telapak kaki terlempar ke ruang tertentu dengan kekuatan yang kuat, dan kemudian bayangan hitam tiba-tiba muncul, dan segera ditendang oleh kekuatan itu. Memalingkan kepalanya sedikit, Scar tua menatap Xiao Yan yang menembak ke belakang dengan mata haus darah, tapi dia tertegun, di wajah muda itu, dia jelas melihat cibiran. Setelah tercengang beberapa saat, mata Elder Scar tiba-tiba bergerak, tetapi dia menyadari bahwa posisi di mana Xiao Yan menembak balik sebenarnya adalah Elder berbaju abu-abu yang mempertahankan formasi. Dan dalam kilatan cahaya dan api ini, Xiao Yan telah menggunakan tendangan dari tetua yang terluka untuk segera muncul di depan tetua berjubah abu-abu di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan dua jari, dan pembuluh darah di lengannya terkelupas, seperti urat biru, membengkak seperti cacing, lalu menghantamnya dengan keras. Huang Quan mengacu pada sebuah teriakan rendah terdengar, tinju Xiao Yan menghantam jantung tetua berjubah abu-abu seperti kilat, tetapi pada saat pukulan itu, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa kekuatan tak terlihat sepertinya menjatuhkannya, terisolasi, jika tidak, serangannya akan berakibat fatal. Bang! Sidik jari yang menakutkan membawa energi yang agung dan menghantam dada tetua berjubah abu-abu, dan dada yang terakhir juga tenggelam dalam lengkungan yang menakutkan. Penatua berjubah abu-abu memandang Xiao Yan, yang kulitnya telah sedikit berubah, tetapi memberikan senyum jahat, dan segera menamparkan perutnya dengan tamparan. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan muncul dari depresi di dadanya, seperti banjir. Yang luar biasa badai keluar. Ledakan, kekuatan yang mengerikan bergegas dengan panik dari lengan Xiao Yan, yang secara langsung menghancurkan semua lengan bajunya, dan tubuhnya terbang seperti kilat sekali lagi. Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan matanya penuh kesungguhan, tampaknya ada beberapa hubungan misterius antara tiga tetua keluargamu, yang di luar dugaannya. Wah, aku tidak melihat seberapa kuat dirimu. Penatua Scar berdiri di udara, mereka bertiga mengepung Xiao Yan lagi, dan mencibir, dia secara alami bisa merasakan bahwa Xiao Yan jelas-jelas meminjamnya darinya dengan sengaja, kekuatannya dekat dengan dua orang lainnya. Dilihat dari situasi ini, itu harus mencoba mengalahkan dua orang lainnya dengan melewati dirinya sendiri. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah tiga bersaudara, menurut situasi sebenarnya, dia adalah puncak Dou di bintang 4 pada tahap awal, dan dua lainnya sedikit lebih lemah darinya tapi ini tiga bukan tangan lemah biasa, bahkan jika mereka adalah Xiao Yan menggunakan 3000 guntur, tapi dia masih tidak bisa lepas dari indera mereka. Sangat sulit untuk terkejut. Tuanmu, apa yang kamu lakukan? Seorang anak laki-laki di puncak bintang 3 Dou membutuhkan waktu lama. Tepat ketika pikiran Xiao Yan berubah, tiba-tiba terdengar suara raungan murai di kejauhan. Melihatnya, saya dapat melihat bahwa orang ini sangat kejam. Seorang anak di puncak kaisar pertempuran bintang 3, tidak hanya mengirim sebagian besar kekuatan keluargamu mereka, tetapi juga terjerat oleh anak ini begitu lama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia adalah sedikit tidak senang. Beraninya kamu? Anak ini bukan pembangkit tenaga puncak Dou di bintang 3 biasa, dan kemampuannya untuk melawan perkelahian sangat kuat. Penatua Scar mengerutkan kening dan cemberut di dalam hatinya, tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin dan merah. Di Xiao Yan, dia berkata kepada kedua temannya dengan suara muram, cepat selesaikan. Ya, dua tetua keluargamu lainnya mengangguk, niat bertarung yang intens di mata mereka menjadi lebih intens. Dan energi merah darah yang diselimuti tubuh mereka menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka akan serius. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Merasakan momentum dari mereka bertiga, Xiao Yan juga menghela nafas panjang, dan kemudian dia perlahan menutup matanya, dan saat matanya terpejam, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan. Cahaya yang kuat, cahaya ini dengan cepat menyebar ke atas, dan dalam satu tarikan napas, itu membungkus tubuh sebanyak mungkin. Sinar cahaya menyebar ke atas, dan mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, tetapi sepasang mata gelap itu tiba-tiba berubah menjadi mata perak pada saat ini, yang terlihat sangat aneh. Bum bum bum. Di atas langit,
Tiga tetua dari keluargamu langsung berjalan menuju Xiaoyan, dan kemudian mereka bertiga membentuk lingkaran segitiga, mengelilingi Xiaoyan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kalau begitu jangan salahkan kami. Suara amarah yang samar terdengar dari mulut Scar yang lebih tua. Ketiganya mengepung Xiaoyan, dan kemudian sinar abu-abu cahaya pada mereka bertiga menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, sinar cahaya yang kuat memiliki momentum untuk samar-samar membanjiri sinar matahari di Cakrawala. Ini benar-benar datang. Dikatakan bahwa tetua ketiga dari keluargamu memiliki teknik penyegelan yang sangat langka. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Melihat kekuatan tetua ketiga dari keluargamu, Yueyu adalah seorang sedikit khawatir dan berbisik. Xiaoyan, kamu tidak bisa baik-baik saja. Yueru juga menutup matanya dan berdoa dalam hati untuk Xiaoyan. Melihat cahaya abu-abu yang kuat di tubuh tetua ketiga keluargamu di langit, semua anggota keluarga Yue yang menonton di bawah tiba-tiba merasa sedikit panik, karena segitiga yang dibentuk oleh cahaya abu-abu dari tetua ketiga keluargamu di atas langit memancarkan aliran cahaya, kekuatan yang kuat. Kelainan energi abu-abu pada tubuh tetua ketiga dari keluargamu juga diperhatikan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya. Merasakan energi aneh yang melonjak dari dunia sekitarnya, pipi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia hanya ingin menggunakan 3.000 petir untuk pergi, tetapi menemukan bahwa 3.000 petir yang dia gunakan pada hari kerja tampaknya di penjara saat ini. Sialan, melihat ini, Xiao Yan juga mengutuk, dan kemudian dia langsung dikelilingi oleh segitiga tiga tetua dari keluargamu. Tampaknya ada semacam energi dalam cahaya abu-abu, yang membatasi tindakan Xiao Yan. Dalam beberapa kaki dari Xiao Yan, embusan angin mulai melolong. Kecemerlangan abu-abu menyelimuti langit di atas kompleks keluarga Yue. Setelah lama menyeduh, cahaya tiba-tiba mengencang. Dalam sekejap mata, langit tertutup abu-abu. Kemudian langit kelabu dipadatkan menjadi 3 sinar abu-abu hanya sekitar setengah kaki. Mereka mengepung Xiao Yan dalam kelompok. Di persimpangan 3 berkas cahaya abu-abu, masing-masing dari 3 tetua keluargamu mengendalikan satu. Ternyata itu segel. Merasakan energi aneh dalam sinar cahaya abu-abu itu, suara Raja Naga Emas tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati Xiao Yan. Segel, mendengar gelar ini, Xiao Yan buru-buru bertanya. Beberapa orang yang memiliki kemampuan aneh dan orang-orang yang dilahirkan untuk memahami beberapa metode penyegelan, energi yang dikonsumsi oleh penyegelan semacam ini terlalu besar. Tidak mungkin untuk menampilkannya dengan satu orang. Saya tidak dapat berpikir bahwa 3 tetuamu keluarga bisa menjelaskan. Sinar cahaya segitiga abu-abu di langit memancar seperti kilat. Kecepatan berkas cahaya sangat menakutkan, hampir seperti berkedip. Hanya dalam satu lompatan, ruang yang dikelilingi oleh Xiao Yan dikompresi. Tanda abu-abu, Feng, ketika cahaya abu-abu berkedip, raungan rendah Elder Scar bergema di kompleks keluarga Yue. Saat sinar cahaya segitiga abu-abu muncul, pipi Xiao Yan sedikit berubah, dan keterampilan bertarung tirani yang dibuat di tangannya juga ditampilkan saat Qi bertarung sedang berjalan. Palem keberuntungan hebat, saat Xiao Yan minum dengan lembut, ruang yang dikelilingi oleh sinar cahaya segitiga abu-abu sedikit berfluktuasi, dan cetakan telapak tangan besar bahkan ditekan oleh sinar cahaya segitiga abu-abu keluar dari udara tipis, dan kemudian terjerat satu sama lain, secara bertahap menyusut ke arah segitiga abu-abu, seberkas cahaya. Ruang itu menghantamnya dengan keras. Ledakan, di mana sinar cahaya segitiga, abu-abu dan telapak keberuntungan surga besar bertemu, ruang itu sedikit terdistorsi, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan momentum mengerikan dari tabrakan meteorit. Xiao Yan juga terjebak oleh berkas cahaya segitiga abu-abu. Sinar cahaya segitiga abu-abu ini sebenarnya memiliki kekuatan penyegelan, sialan. Xiao Yan juga ingin melarikan diri dari ruang yang dikunci oleh sinar cahaya segitiga abu-abu setelah dia menggunakan Great Heaven's Fortune Palm. Yanzi kecil, jangan khawatir, kamu seperti ini. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Segera setelah sinar cahaya segitiga abu-abu menghadap ke Great Heaven's Fortune Palm, sidik jari Great Heaven Fortune jelas tidak menguntungkan. Hanya dalam beberapa saat, jejak telapak tangan meledak, dan sinar cahaya segitiga abu-abu hanya sedikit redup. Setelah menghancurkan cetakan telapak tangan Great Heaven's Creation, sinar cahaya segitiga abu-abu bergegas menuju Xiao Yan yang berada di belakangnya dengan cara yang merusak. Akhirnya, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Tepat setelah sinar segitiga abu-abu berhasil,
tubuh tetua ketiga dari keluargamu melintas dan muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Mereka tidak dapat memahami kekuatan segel segitiga abu-abu ini. Tepat ketika sinar cahaya segitiga abu-abu melesat ke tubuh Xiao Yan, itu akan merobek segel di tubuh Xiao Yan. Api putih susu di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan cahaya kecil yang menakutkan hampir seukuran ibu jari ditembakkan secara instan. Cahaya baru saja muncul, dan ruang bergetar beberapa kali. Retak, cahaya itu mengarah ke kepala Penatua Scar, tetapi karena tertutupnya segel segitiga abu-abu, serangan itu sedikit dibelokkan. Akibatnya, cahaya itu menimpa sudut pakaian di atas kepalanya. Tiba-tiba, sudut pakaian di dahi lelaki tua yang terluka itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Jika kekuatan mengerikan seperti itu jatuh padanya, dia bisa merasakannya. Ujungnya akan sama persis dengan sudut bajunya. Bang bang bang, sinar cahaya segitiga abu-abu menembus tubuh Xiao Yan, dan kemudian berhenti selama beberapa detik. Api putih susu di sekitar tubuh Xiao Yan langsung padam. Xiao Yan di langit juga menutup matanya, dan semangat juangnya dengan cepat melemah, seperti orang mati. Berhasil, 3 tetua keluargamu juga melihat penampilan Xiao Yan dan tidak bisa menahan kegembiraan. Segel segitiga abu-abu ini mengandung vitalitas mereka, dan setiap kali digunakan, dibutuhkan banyak vitalitas, tetapi untungnya berhasil. Ambillah, Murai memandang Xiao Yan di udara, dan senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada tetua ketiga keluargamu. Sialan, Yue Yu juga diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, kekuatan segel segitiga abu-abu, bahkan dia merasakan aura berbahaya, kata Xiao Yan sebenarnya. Yue Yu tidak banyak bicara, lalu matanya sedikit merah, dan tangannya yang ramping membelai dahinya yang mulus. Bersikaplah optimis tentang klan, serahkan sisanya padaku, kamu telah membukanya sekali sebelumnya. Kamu tidak dapat membukanya lagi kali ini, jika tidak maka akan meninggalkan gejala sisa. Xiao Yan di atas langit hilang. Yu, beraninya kamu. Murai juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba. Yu ini sebenarnya menerjang masalah besar keluarga untuk menyelamatkan Xiao Yan. Jangan khawatir tentang itu. Setelah Yu selesai berbicara, dia meledak menjadi badai yang mengerikan. Xiao Yan, yang berada di atas langit, menutup matanya sedikit, dan kemudian dia tidak bisa merasakan jejak dendam di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam naga raksasa yang sedang tidur. Yu tua, kamu harus membayar tindakanmu. Murai juga berkata dengan kejam. Yu tidak peduli bagaimana Murai meraung, dan kemudian langsung menjangkau untuk meraih Xiao Yan, ketika suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di hatinya. Tepat ketika Murai merasa tidak ada keberhasilan, Yu, yang hanya beberapa langkah dari Xiao Yan, benar-benar mandek selama beberapa detik, dan kemudian kembali langsung dari langit ke kompleks keluarga Yue. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyentuh Xiao Yan sama sekali. Ayah, mata indah Yue juga sedikit berkerut, jelas dia tidak tahu kenapa. Yue juga mengangkat ibu jari kelingking terkecil dengan telapak tangannya ke arah Yue. Bagaimana mungkin Yue tidak tahu arti dari acungan jempol kecil ini? Ketika saya masih kecil, setiap kali saya meminta sesuatu kepada ayah saya akan selalu memberi saya sedikit acungan jempol, dan setiap kali ayah saya berhasil, jadi meskipun saya terkejut, Yue masih tenang. Tenang, ayahku pasti punya caranya sendiri dalam melakukan ini. Anggap saja kamu kenal. Ambil. Murai juga terkejut dengan langkah tiba-tiba Yue, tetapi juga berteriak pada tetua ketiga keluargamu di sampingnya. Ketika 3 tetua keluargamu mendengar apa yang mereka katakan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka juga bekerja untuk keluargamu. Murai juga memandang Xiao Yan yang terperangkap di langit di atas langit, dan dia merasa lega setelah 3 tetua keluargamu menangkap Xiao Yan. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengganggumu. Aku akan datang untuk berterima kasih padamu lain hari. Ayo pergi. Murai juga mengepalkan tinjunya pada Yue dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Xiao Yan, yang disegel oleh sinar cahaya segitiga abu-abu, tampaknya berada di ambang kematian, dan dia diizinkan untuk membawa mereka pergi. Menyaksikan kepergian keluargamu, orang-orang yang berkumpul di keluarga Yue untuk menonton kesenangan juga pergi satu demi satu. Oh, ini menarik, kekuatan jiwa anak Xiao Yan ini sebenarnya sangat terampil. Di sebuah ruangan mewah asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih duduk perlahan, lalu menyesap teh di atas meja dan berkata,
Temukan aku berita terbaru tentang Wu Cheng ini. Ya, setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, sesosok tiba-tiba merespons di rumah mewah itu. Langit kembali tenang, dan anggota keluarga Yue juga sibuk satu demi satu. Di sebuah rumah kayu yang gelap, Yue Yu, Yue Ru, dan tetua ketiga dari keluarga Yue sedang tertawa, dan selain mereka bertiga, ada seorang pemuda dengan kaki yang berat di punggungnya. Melihat dari dekat, bukankah ini Xiao Yan? Katakan padaku bagaimana kamu melarikan diri saat itu. Yue Ru tidak bisa menahan keterkejutannya. Segel tetua ketiga keluargamu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia sangat terkejut dengan Xiao Yan melarikan diri. Saya mendengar bahwa jika Anda dapat memasuki Emperor Realm, jiwa akan tidak bisa dihancurkan dan dihancurkan. Bahkan jika itu dipecah secara paksa, elemen jiwa yang tersisa masih dapat secara bertahap mengembun dan akhirnya dilahirkan kembali. Meskipun kesempurnaan agung dari Realm tidak lemah, kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan dengan Emperor Realm. Yue Yu juga berkata perlahan. Meskipun Yue Yu adalah pembangkit tenaga Dou di bintang 5, itu benar, tetapi bagaimanapun juga, tidak setiap pembangkit tenaga memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Selama jiwa mencapai ranah kaisar, tidak ada bedanya dengan tubuh. Kecuali jiwa lebih kuat dari yang terakhir, atau jika bertarung dengan orang-orang, jiwa dapat dibedakan dan bertarung dengan tubuh. Diam-diam semacam itu mengerti, tapi tidak ada yang bisa menandinginya, kekuatannya juga berlipat ganda. Tetua ketiga dari keluarga Yue tersenyum, dengan sedikit iri dalam senyuman. Sebelum mencapai jiwa kaisar, jiwanya masih sedikit lemah. Secara umum, tidak ada orang kuat yang akan mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Lagi pula, jika jiwa terluka, kerusakan pada seseorang terlalu besar. Tapi yang pasti tidak ada yang akan bersedia untuk memanggil. Tetapi begitu jiwa memasuki ranah kaisar, itu akan berbeda. Setiap saat, jiwa adalah bentuk lain dari entitas, dan kekuatan yang dimilikinya tidak kalah dengan tubuh, dan pertahanannya bahkan lebih mengejutkan, bertarung bersama dengan tubuh utama. Kekuatannya secara alami sangat kuat. Alam surgawi Yu Yu adalah kesempurnaan hebat. Meskipun dia masih berada di tingkat puncak alam surgawi, dia tidak bisa melangkah ke alam jiwa kaisar untuk waktu yang lama, jadi dibandingkan dengan periode selanjutnya, ini adalah dunia yang berbeda. Sampai batas tertentu, begitu kekuatan jiwa mencapai jiwa kaisar, dapat dikatakan bahwa ada pemahaman ekstra diam-diam dari mitra tempur, dan kekuatan mitra tempur ini masih tergantung pada tirani Anda sendiri, agak mirip dengan keterampilan bertarung Anda yang dapat memadatkan klon, tetapi, apakah itu kekuatan atau lainnya, klon jiwa yang diringkas oleh keterampilan bertarung tubuh Anda tidak dapat mencapai tingkat jiwa dari ranah kaisar secara otomatis. Dibandingkan dengan tubuh sebenarnya yang dibentuk oleh kondensasi, Yue Yu juga layak menjadi pembangkit tenaga kaisar Dou bintang 5, dan dia memiliki banyak pengetahuan, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, senior, ini bukan hanya klon jiwa, dan itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagiku." Xiao Yan juga berkata, "Itu bagus, kalau begitu Xiao Yan, kamu dapat yakin, jangan tunjukkan wajahmu, bahkan jika mereka mengetahuinya dan kembali, aku akan menangani sisanya untukmu. Ayo pergi, biarkan Xiao Yan beristirahat dengan baik." Yue Yu juga tahu bahwa Xiao Yan baik-baik saja, dan kemudian bersiap untuk pergi untuk memberi Xiao Yan istirahat. "Terima kasih, senior." Xiao Yan juga tahu niat baik Yue Yu, dan segera berkata dengan penuh terima kasih. Hehe, melihat ketiga yang telah pergi, Xiao Yan juga tertawa. Pada saat itu, ketika kekuatan segel sinar segitiga abu-abu dari tiga tetua keluargamu datang, jika bukan karena tuannya Jin Long King yang memberitahunya peran avatar jiwa ini, Xiao Yan akan tetap disimpan di kegelapan, dan mungkin dia akan dibunuh oleh keluargamu ketiga. Lama berhasil, meskipun dia telah melangkah ke kekuatan jiwa fana dari ranah kaisar berdasarkan jiwa ranah kaisar, Xiao Yan tidak tahu tentang penggunaan avatar jiwa dari ranah kaisar. Dengan kekuatan jiwa dari ranah kaisar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, berkata pada dirinya sendiri di saat yang kritis. "Wu Cheng dan keluargamu, aku bahkan memberimu hadiah besar." Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke kejauhan dari rumah kayu itu. Di kejauhan, kelompok keluargamu, tetua ketiga keluargamu, penatua bekas luka, membawa Xiao Yan dengan satu tangan, dan kemudian berjalan menuju Wu Cheng. "Mungkinkah kekuatan penyegelanmu terlalu kuat? Xiao Yan ini sebenarnya disegel seperti ini."
Mueller juga melihat Xiao Yan yang sekarat dan berkata, dia telah bermain melawan Xiao Yan, dan dia tahu yang terbaik bahwa Xiao Yan telah banyak trik, dan itu tidak mudah, akan ketahuan. Kamu terlalu malu untuk mengatakan bahwa anggota keluargamu yang bermartabat tidak dapat mengalahkan anak seperti itu. Kamu telah melemparkan wajah keluargamu kami ke dalamnya. Murray juga berkata dengan keras kepada putranya. Mueller juga ingin menangis, tetapi api menakutkan putih susu Xiao Yan dan keterampilan bertarung yang tak ada habisnya membuatnya tidak dapat melakukan apa-apa, dan kemudian dia mengikuti pasukan besar seperti orang bisu yang memakan teratai kuning. Setelah memastikan bahwa mereka telah pergi, Xiao Yan juga membungkus kabinnya sendiri dengan kekuatan jiwa, dan kemudian dengan lembut membelai cincin di jarinya. Hehehe, Raja Naga Emas juga tiba-tiba melayang di depan Xiao Yan. Tuan, apa yang terjadi dengan jiwa Kaisar Realem ini? Xiao Yan juga sangat terkejut. Aku tahu kamu memiliki keraguan, tetapi tidak mudah bagiku untuk muncul dalam pertempuran sekarang. Bagaimanapun, beberapa aura yang sangat tidak jelas masih tersembunyi dalam kegelapan, dan jika aku muncul, itu hanya akan membingungkanmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Aura yang sangat tidak jelas. Mendengar itu, Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tuannya, Raja Naga Emas, jika dia bisa dibuat menjadi aura yang tidak jelas, maka itu jelas bukan sesuatu yang dia bisa. Bertarung melawan sekarang kekuatan Yu 5 Star Dodi juga tidak terlihat di mata Raja Naga Emas. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya, sekarang sedang menunggu kamu untuk memberi gadis kecil itu di King Yuan Pilguben Pei Yuan, dan kemudian diam-diam menunggu orang-orang dari Suan Santian datang ke sini untuk menjemput mereka, dan pergi di sini. Jika tidak, Wu Cheng tampaknya memiliki pemikiran lain tentang Anda. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Adapun jiwa Kaisar Realem, kamu dapat menggunakan kekuatan jiwamu untuk merasakan dan memerintah, dan kamu secara alami akan memadatkan klon yang persis sama denganmu. Kekuatan dan aura klon itu persis sama dengan milikmu. Kecuali seseorang kekuatan jiwa orang lain lebih kuat darimu, kamu akan dikelilingi oleh pertempuran bintang 6 orang lain. Tidak mungkin menemukan kekuatan Kaisar. Meskipun Anda dapat avatar, ketika Anda mencapai ranah Kaisar, benua Dodi ini adalah pesawat atas, sehingga memiliki tingkat penekanan Douki tertentu, jadi setidaknya Anda harus mencapai peringkat Fana Kaisar seperti Anda sekarang, sebelum Anda dapat menampilkannya. Klon jiwa Kaisar ini kadang-kadang dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda berdua makmur. Jika Anda terluka, klon jiwa Anda tidak akan terluka, tetapi jika Anda melemparkan klon jiwa Anda, setelah klon jiwa terluka, itu akan memberi makan kembali untukmu. Jinlong Wang juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Klon dengan aura yang sama persis dan bahkan kekuatan yang sama seperti dirinya adalah harta yang tak ternilai. Meskipun dikatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang makmur, avatar jiwa ini dapat memiliki efek yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Ini tampaknya menjadi kartu trufnya sendiri. Oke, kamu harus minum pil obat untuk memulihkan energi dendam dan kekuatan jiwamu. Kamu baru saja selesai memperbaiki pil obat dan kemudian kamu harus bertarung lagi. Tunggu balasanmu, lalu kerjakan King Yuan, kalau tidak, tidak baik menundanya lagi dan lagi. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga menyadari niat baik tuannya Raja Jinlong. Bagaimanapun, klan jahat asing sangat kuat. Jika dia tidak bekerja keras, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan tuannya Jinlong. Raja, jadi tuannya sendiri Jinlong juga situasinya harus menjadi pilihan terakhir, jika tidak, biasanya pengamatan rahasia. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan mengeluarkan ramuan ungu. Ramuan ungu disebut pil teratai api. Seperti namanya, pil teratai api memiliki efek yang kuat pada atribut api melawan Qi, dan bahkan memiliki efek misterius memelihara jiwa. Setelah menelan pil obat, sensasi berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawah, dan segera berubah menjadi satu demi satu anak sungai yang berapi-api, melonjak ke meridian tubuh, karena suhu aliran panas. Pada akhirnya, ternyata bahwa beberapa energi ungu samar muncul di meridian. Temperatur aliran panas berangsur-angsur menjadi panas seiring kecepatan seni yang terbakar di tubuh Xiao Yan meningkat, sehingga dengan setiap putaran, luka kecil di tubuh Xiao Yan perlahan sembuh. Kekuatan obat murni yang ditransformasikan oleh pil lotus api ungu memiliki efek yang sangat signifikan. Dengan gas ungu berapi-api samar yang menyusup ke meridian dan akhirnya berputar-putar di tubuh,
Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh ada di dalam tubuh, energi kuat yang tersembunyi, seolah-olah lapisan es dicairkan oleh panas, dan akhirnya terungkap. Tampaknya ini adalah kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh dari pil obat yang diminum sebelum. Akumulasi kekuatan obat itu, diuapkan oleh gas ungu yang berapi-api, juga berubah menjadi kabut energi yang ringan, naik perlahan, dan ketika mereka menemukan meridian di jalan, mereka mematuhinya, meleleh dengan tenang dan masuk, dan beredar di sepanjang meridian, dan akhirnya itu berubah menjadi aliran energi murni, yang dituangkan ke dalam kecepatan tinggi berputar Fen Jue di tubuh Xiao Yan, dan setelah menerima energi murni, Fen Jue agak suram awalnya karena konsumsi berlebihan, sekali lagi, cahaya redup dipancarkan, yang menerangi seluruh rumah kayu. Namun, itu juga Xiao Yan yang telah membungkus rumah kayu dengan kekuatan jiwa sebelumnya, sehingga tidak terlihat berbeda dari luar. Ada beberapa kabut energi di sekitar Xiao Yan, dan tulang serta sel-sel dalam tubuh juga melekat padanya. Untuk energi yang sangat murni ini, tulang dan sel-sel dalam tubuh tampaknya menjadi jauh lebih serakah, dan mereka dengan cepat menelannya, kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mengandalkan kabut energi yang muncul, dan setelah menelan energi ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, yang sedikit rusak oleh kekuatan jiwa yang dihabiskan di dalamnya, menyempurnakan pil obat dan pertempuran, yang meningkat pesat sedang diperbaiki terhadap kondisi puncak. Merasakan Fen Jue secara bertahap mengisi, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, menenggelamkan pikirannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kabut energi yang memenuhi tubuhnya, mengumpulkannya, dan akhirnya menyatu menjadi aliran energi yang bergejolak, menyelesaikan siklus di dalam tubuh, itu terus mengalir ke anggota tubuhnya, dan untuk infus energi yang terus-menerus ini, anggota badan Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa besar energinya, itu semua pendatang dipersilakan. Pil Lotus Api sebelumnya, mungkin hanya peringkat ke-9, memainkan peran seperti pengantar, mengaktifkan semua kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh Xiao Yan selama hari-hari Yin dan yang kemudian, dengan bantuan ini energi yang sangat besar, untuk dengan cepat memperbaiki tubuh Xiao Yan yang terluka. Cara menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan, saya khawatir bahkan Bai Su tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Kabut energi di dalam tubuh terus naik dari seluruh bagian tubuh. Jika ada yang bisa melihat tubuh Xiao Yan melalui kulitnya saat ini, dia akan terkejut melihat kabut menutupi tubuhnya, dan bahkan organ dalam di tubuhnya, sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang padat. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menjaga kabut energi yang begitu besar, oleh karena itu, beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring hanya berkeliaran di dalam tubuh. Untuk sementara waktu, tulang, otot, di tubuh Xiao Yan hampir tiba-tiba memiliki kecerdasannya sendiri, dan dia dengan panik menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan energi mengambang, ditelan. Meskipun menelan seperti ini membuat Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi tulang, otot, dan organ dalam yang membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan kapasitasnya, memiliki batasnya sendiri. Di luar batas itu, saya khawatir akan ada akhir kehancuran yang mengerikan. Selama dia memikirkan tulang atau organ dalam di tubuhnya, dan konsekuensi dari beberapa retakan yang tiba-tiba retak, Xiao Yan bergidik. Jangan khawatir, sisa kekuatan diserap oleh otot rangka. Jangan meremehkan tubuh puncakmu sebagai Dou di bintang 3. Raja Naga Emas berkata seolah-olah dia menyadari pikiran Xiao Yan. Setelah semua kabut energi di tubuh Xiao Yan terserap, kulit ungu pucat Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya yang tampan akhirnya rileks. Xiao Yan juga membuka rumah kayu setelah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi ternyata hari sudah pagi. Aku tidak percaya butuh 1 malam untuk memulihkan kekuatanku. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, dan kemudian berjalan menuju lobi keluarga Yue. Xiao Yan, apakah kamu sudah pulih? Yue Ru juga datang ke lobi lebih awal untuk membantu ayahnya dengan beberapa hal, dan kemudian melihat sosok dengan topi di kepalanya. Tentu saja, dia tahu itu adalah Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga menjawab, Hei, aku mengatakan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kekaisaran, dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih. Kamu masih. Hei, sebelum Yue Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh tangan ramping. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Yue Ru jelas tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, lalu menatap ayahnya dengan kejam, dan pergi bersama Xiao Yan.
Gadis ini, Yue Yu juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Yue, apakah ada tempat di mana air mengalir di dekat King Cheng? Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, dia mendengar dari tuannya Jin Longqing bahwa kekuatan obat dari pil Pei Yuan fondasi yang kokoh ini dan beberapa bahan obat perlu dinetralkan. Tanahnya aliran air, jika tidak, tubuh King Yuan yang lemah tidak dapat menyerapnya sekarang. Apakah airnya mengalir? Yueru mendengar bahwa matanya tersenyum, dan dia tiba-tiba teringat mata air di pegunungan Warcraft ketika dia masih kecil, dan menceritakan semuanya kepada Xiao Yan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku juga perempuan, jadi lebih mudah mengurus King Yuan. Yueru juga berkata, tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bukan karena Xiao Yan malu untuk membuka mulutnya. Ketika dia menyerap Guben Pei Yuan dan, tuannya Jin Longqing menjelaskannya, bahwa dia tidak boleh membawa orang lain. Kalau begitu cepat kembali, jangan lupa ketika 3 orang misterius tiba dalam 10 hari. Yueru jelas tidak ingin merepotkan, dan kemudian membawa Xiao Yan keluar rumah King Yuan, dia berbicara perlahan. Melihat Yueru pergi, Xiao Yan juga menghela nafas pelan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu itu. Anakmu benar-benar menunjukkan cinta di mana-mana. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, lagi pula, dia bukan orang yang kasar, dan hubungannya dengan Yueru ini seperti teman paling banyak. Hei, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan berjalan ke rumah kayu, tempat King Yuan perlahan berbaring di atasnya. Jejak sutra es menutupi tubuh King Yuan, dan kemudian di bawah sutra es, tampaknya ada kelompok sinar putih murni yang mengelilinginya, seolah-olah untuk melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang katakan di mana aku bisa menyerap Guben Pei Yuan dan. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit menyingkirkan penguasa berat di belakang punggungnya, agar tidak mencolok. Dia memeluk King Yuan dan meninggalkan keluarga Yue dengan tenang. Begitu King Yuan mulai, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran energi murni memberinya nutrisi, dan kemudian dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan berjalan menuju mata air terpencil di pegunungan Monster Beast. Di hutan pegunungan Warcraft yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan tenang, dengan mata waspada, terus-menerus memindai tempat-tempat gelap di pepohonan di sekitarnya. Telapak tangan mereka dengan erat memegang senjata di pinggang mereka, siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebagai tentara bayaran tua yang telah berada di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun, setiap kali dia pergi berburu binatang buas, dia harus mempertahankan pemahaman diam-diam dasar. Ketika matanya bertautan, dia juga bisa mengenali beberapa sinyal bahaya dan keamanan dari mata pihak lain. Xiao Yan merasa lega untuk menyingkirkan penguasa kuno Yi Huoheng. Kemampuan aneh untuk menekan dendam dan kelebihan berat badan membuat tindakan Xiao Yan lebih mudah, meskipun Xiao Yan juga terbiasa dengan penindasan dan beban penguasa kuno Yi Huoheng. Xiao Yan membawa King Yuan di depan tim tentara bayaran, lalu menoleh dan melihat orang-orang di belakang penjaga, matanya menyapu tim sesuka hati, dan akhirnya berhenti di sana seolah-olah dikelilingi oleh bintang biasanya dikelilingi oleh wanita, dalam gaun putih di tengah. Pada saat ini, wanita dalam gaun putih hanya sedikit menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, terengah-engah, dan dengan pipinya yang lembut, dia terlihat sangat menggemaskan. Melihat wanita rok putih menunjukkan penampilan ini, beberapa tentara bayaran di sekitar memiliki keinginan untuk membawanya ke tujuan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka ingin membawanya, wanita rok putih hanya akan menolak dengan senyuman. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat. Xiao Yan juga berkata perlahan. Xiao Yan sudah menjadi kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar, dan bahkan jiwa tingkat kaisar Yueru tidak memiliki penindasan yang tidak terlihat ini. Wanita dengan gaun putih di bawah memilikinya, yang pasti membuat Xiao Yan lebih memperhatikannya. Ketika mata tentara bayaran di bawah bertemu pada wanita berpakaian putih, seorang pria muda yang agak tampan berjalan keluar dari penjaga di samping dengan senyum di wajahnya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu pada gaun putih yang terengah-engah. Ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang memata-matai kita. Wanita bergaun putih itu juga melihat sekeliling dengan waspada. Ya, seharusnya tidak. Kita sudah mencari di pinggiran binatang itu, pegunungan. Pemuda tampan itu tiba. Keduanya berbicara sebentar, dan wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan.
Perlahan-lahan menarik pandangannya, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan hubungan antara pemuda dan wanita berbaju putih, jadi dia menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi melangkah ringan menuju mata air terpencil di pegunungan binatang iblis. Di luar Demonic Beast Mountains, semuanya relatif tenang. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan memasuki Demonic Beast Mountains, serangan skala kecil bis secara brutal ditampilkan di depan Xiao Yan. Para penyerang adalah monster berkepala 3 tingkat 9, yang sebanding dengan monster para bertarung. Mereka disebut ular api dan harimau. Monster jenis ini cukup umum di pinggiran pegunungan monster. Atributnya adalah api, dan api itu mengandung racun api. Jika tidak diobati, mereka akan diserang oleh racun api sampai mati. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian melepaskan dendamnya, ketiga monster ini melarikan diri dengan menakutkan seolah-olah mereka telah melihat musuh. Alami, ini di sini, sepertinya mata air terpencil yang Yueru katakan. Xiao Yan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun mengalir di langit dari kejauhan. Berjalan ke hutan di luar air terjun, cahayanya redup, tapi ini adalah area yang sebelumnya telah diselidiki Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tiba-tiba diserang oleh monster, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tempat persembunyian yang paling cocok. Mengambil pil Guben Peiyuan bukanlah gerakan kecil, lagi pula, ini adalah ramuan dari puncak kaisar tingkat pertama. Saat Xiao Yan berjalan dari hutan kecil, dia juga masuk lebih dalam dan lebih dalam ke hutan lebat kecil. Setelah berjalan jauh lagi, suara, bum bum bum, dari aliran air terjun.